Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu ta'ala wa nashkuruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wa jami'al mu'minin rahimakumullah, sahabat iman yang saya cintai karena Allah. Mari sama-sama kita memanjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada malam ini kita dikumpulkan kembali oleh Allah. Berkat pertolongan Allah lah kita kumpul kembali di majelis yang mulia ini dalam rangka thalabul ilmi, meningkatkan iman dan takwa kita melalui jalur mencari ilmu atau thalabul ilmi. Salawat dan salam senantiasa tercurah pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada sahabatnya, pada zuriyahnya, kepada istri-istrinya, dan kepada kita semua umatnya yang istiqomah sampai akhir hayat. Mari kita langsung masuk materi. Pada minggu kemarin kita mulai dengan judul Syarra Ma'ab wa Bi'sal Mihad, tempat kembali yang buruk dan rumah kediaman yang jelek, sejelek-jeleknya rumah kediaman, yaitu neraka. Setelah sebelumnya kita membicarakan tentang husnu ma'ab, tempat kembali yang baik, dan masakinat thayyibah, rumah yang bagus di surga. Kini kita malam ini judulnya masih syarra ma'ab, tapi saya ganti bahasanya kenalan dengan neraka. Kita kenalan dengan neraka supaya kita bisa menghindarinya. Tapi kalau mau cari pengalaman silakan. Enggak sakit, enggak, cuman rada meleleh aja ya. Nah, syarra ma'ab itu digambarkan oleh Allah dengan bahasa yang indah. Syarra ma'ab, tempat kembali yang buruk. Juga ada persamaannya, yaitu bi'sal masir dan saat masiro. Jadi kalau ketemu ayat ada bi'sal masir, saat masiro, itu artinya syarra ma'ab juga, tempat kembali yang buruk. Sedangkan bi'sal mihad artinya rumah atau tempat tinggal yang jelek. Itu ada persamaannya su'ud dar. Su'ud dar, dar itu rumah sebenarnya. Kalau Bapak ketemu masjid Darul Jannah, Darus Salam, itu dia rumah keselamatan, rumah surga. Nah ini su'ud dar, rumah yang jelek, sejelek-jeleknya rumah gitu ya. Kalau di surga kemarin tempat yang baik ada 3 macam, ghuraf, kamar yang baik, lalu ada apa lagi? Khaimah, kemah-kemah, al-kausar, istana. Di neraka juga ada lengkap nanti ya, lengkap. Jadi kalau mau bisa cari pengalaman ya, monggo ya. Nah itu bersamanya su'ud dar dan bi'sal qaror. Nah kemudian minggu kemarin kita menceritakan bagaimana Jibril selaku panglimanya malaikat dipanggil oleh Allah ketika Allah menciptakan neraka dan surga. Jibril, ini saya ciptakan neraka nih. Kamu nengok ke dalamnya dan kamu minta pendapat. Kamu kasih pendapat. Jadi Jibril itu dapat kehormatan untuk bicara langsung dengan Allah. Ya. Lalu Jibril masuk ke neraka, keluar, lalu berkata, "Ai Rabbi wa izzatika, wahai Tuhanku, demi keagunganmu, kemuliaanmu, aku melihat neraka itu dan aku berpendapat itu tidak ada orang yang mendengar neraka." Mendengar loh, belum melihat. Artinya melihatnya ilmal yakin. Enggak ada orang yang mendengar neraka dengan komplit ini kecuali mereka enggan masuk ke sana. Jibril melihat. Makanya lalu kemarin saya bawakan ayat tuh. Apa kemarin? Yang latarul jahim. Alhaakumut takasur. Alhaakum, lalai kamu at-takasur, dari bermegah-megahan. Hatta zurtumul maqabir, sampai kamu masuk liang kubur. Kalla, jangan begitu. Saufa ta'lamun, kelak kamu akan mengetahui. Mengetahui itu artinya berilmu, Pak. Summa kalla, kemudian janganlah begitu. Saufa ta'lamun, kelak kamu akan mengetahui. Kalla lau ta'lamuna ilmal yakin, kamu akan tahu, akan punya ilmu, tahu
ilmu malaikat dengan ilmu dulu. Ya kita ngaji sekarang ini. Taunya apa? La tarabunnal jahim. Kamu akan melihat neraka itu dengan ilmu. Jadi kita gali itu soal neraka. Baru yang kedua apa? Bukan. Ainal yakin. Ainal yakin itu setelah kita mati, akhir kiamat baru kita lihat. Nah, sebelum kita lihat neraka itu, mending kita ilmal yakin dulu. Ya. Jadi Jibril udah memberitahu, ya Allah, ay Rabbi, Tuhanku, demi kemuliaanmu, tidak ada orang yang mau masuk ke dalamnya. Saya lihat begitu. Lalu Allah menghiasi neraka dengan sesuatu yang dicintai manusia. Zina, minum, ya kan, apapun, judi segala macam, yang asik ngerjainnya kita gitu, dihiasin gitu. Jibril, udah saya hiasin neraka tuh. Coba masuk lagi, masuk Jibril lihat. Lalu keluar lagi, ya Allah, ay Rabbi, wahai Tuhanku, demi keagunganmu, tidak akan ada orang yang bisa menghindar dari neraka. Karena kecemplungnya kejebak. Di dunia ini dia asik dengan hobinya maksiat, sampai lupa bahwa itu jebakan neraka. Jadi neraka tuh dihiasin dengan perbuatan-perbuatan maksiat. Nah, itu namanya neraka dalam pandangan manusia. Jibril sudah menerangkan begitu. Lalu minggu kemarin kita sampai pada perintah dari Allah menjauhi neraka. Ada dua perintahnya. Satu di at-tahrim, ku anfusakum wa ahlikum naro. Ya, yang kedua di apa tuh? Ittaqun nar. Takutlah kamu pada api neraka. Makanya Rasulullah kemudian mendengar ayat ini, Rasulullah bilang, pelihara dirimu dari neraka walaupun cuma sebutir kurma. Sedekah dengan sebutir kurma cukup. Kamu terhindar dari neraka. Itulah makanya dalam Quran dan hadis bersedekah itu dilambangkan dengan kata-kata at'imut ta'am, memberi makan. Tapi di balik memberi makan itu ada perintah, jangan pelit, jangan bakhil. Nanti di rumah cek surat Muhammad ayat terakhir. Kamu adalah manusia dicetak untuk bersedekah. Tapi faminkum bakhil. Tapi kok kamu bakhil? Barang siapa yang bakhil, dia bakhil kepada dirinya sendiri. Itu surat Muhammad ayat terakhir ya. Tercek. Nah, kemudian minggu lalu kita dikasih info melalui Quran, info untuk orang-orang yang tidak ingin neraka. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka, maka dia orang yang beruntung. Ali Imran 185, ya kan? Yang dimulai dengan kullu nafsin dha'iqatul maut. Udah ya? Kemarin itu ya. Kemudian saya uraikan kemarin amalan-amalan, 3 amalan yang bisa menyebabkan kita jauh dari neraka. Pertama, tidak marah. 4 ya. Tidak, la taghdab. Jangan marah. Yang kedua, puasa sehari di jalan Allah. Yang ketiga, kedermawanan dan tidak pelit ya. Yang keempat, melaksanakan Islam secara kafah. Minggu lalu tuh ya. Terakhir minggu lalu kita dalami soal neraka, mulai kenalan sama neraka mengenai wujudnya. Kita nggak usah tergoda dengan orang yang bertanya atau berstatement neraka belum ada. Neraka itu udah ada. Buktinya udah ada adalah kata-kata Allah dengan fi'il madhi. Uiddat. Surga dibilang uiddat lil muttaqin. Neraka uiddat lil kafirin. Uiddat itu fi'il madhi, artinya telah disediakan. Telah tersedia neraka itu. Kalau Allah bilang akan disediakan pakai fi'il mudhari, a'adda lahum, akan kami sediakan. Ini uiddat, berarti neraka dan surga sudah ada. Itulah minggu kemarin. Nah, pada hari ini kita lanjutkan pendalaman mengenai neraka. Kenalan kita sama neraka sekarang ya. Kemarin wujudnya udah, sekarang nomor 2-nya, bab 2-nya dari neraka itu tugas-tugas neraka. Allah memberi tugas kepada neraka dan surga. Jadi satu hadis berkata begini, surga dan neraka berdebat. Kata surga, saya diisi sama orang-orang hina dalam pandangan manusia, orang-orang miskin, orang-orang gak punya. Isinya saya tuh itu, kata surga. Neraka harus bilang, saya diisi sama orang-orang sombong, orang-orang yang sombong.
dalam bahasa Al-Quran mukhtalim fakhur, orang yang sombong lagi congkak, lagi belagu gitu, nggak mau ibadah, pamer segala macam. Aku di situ. Maka Allah menengahi debatnya antara surga dan neraka. Hai surga, anti rahmati, kamu rahmatku. Dengan kamu saya memberi rahmat pada orang, beri kenikmatan, membalas mereka. Hai neraka, anti azabi, kamu azab saya. Dengan kamu saya menyiksa orang-orang yang memang mesti saya masukkan ke neraka. Itu tugasnya ya. Jadi tugasnya surga apa? Sebagai rahmat Allah. Makanya ada istilah, tidak ada orang masuk surga dengan amalnya. Orang masuk surga dengan rahmat Allah. Amalnya itu hanya untuk menentukan level dia di surga. Levelnya di mana aja ya. Kemudian neraka tugasnya apa? Sebagai azab Allah. Kepikiran sama Bapak bahwa dengan Allah mengazab, Allah itu kejam? Enggak kepikir enggak? Terlintas enggak kalau Allah itu kejam? Bayangkan di neraka itu orang di sogok rantai. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ya marilah kita tutup pengajian ini. Sudah selesai. Biasa telat ya orang. Maaf. Ya. Banyak tamu, banyak tuan. Amin. Tuan palsu. Alhamdulillah. Masih ada meja, no? Ya, boleh kasih satu kere. Ya. Lebih baik terlambat daripada tidak datang. Lebih baik terlambat daripada tidak datang. Benar. Ya. Alhamdulillah. Ya, jadi tugas surga adalah sebagai rahmat, tugas neraka sebagai azab. Itu bab 2. Bab 3-nya kita akan bicarakan mengenai Di sini nih, di tembok. Di situ di tengah-tengah tembok. nah, situ boleh. Boleh dok, sampai bagian. Orang jadinya. Enggak lagi. Akibatnya lo terlambat di sini. Hukuman orang terlambat. Enggak berani dia. Ayo ini udah direkam nih, ayo. Udah siap ya? Pokoknya ridho aja deh. Amin. Nah, kita sekarang buka Quran dulu. Sekarang bab 3-nya adalah aparatur neraka. Nah, di negara punya staf nih, punya menteri-menteri. Neraka juga ada aparatur neraka. Ya. ASN. Aparatur neraka. Semua petugas neraka adalah malaikat. Ya. Jadi nggak ada makhluk lain yang mengendalikan neraka itu malaikat atas izin Allah. Nah, subbabnya pertama, pengendali neraka atau aparatur neraka adalah malaikat yang kasar dan bengis. Ya, tapi dia punya sifat begini, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dia nggak pernah melanggar perintah Allah dan dia selalu mengikuti semua perintah Allah. Sehingga kata-kata kasar dan bengis tadi gara-gara dia nggak mau. Jadi gini, misalnya bapak bawa harta bapak ke neraka nih. Ada orang nih bawa harta, nyogok malaikat nggak mau. Saking kasar bengisnya diperintah oleh Allah begitu. Ya, jadi dia nggak pernah belok. Mari kita buka At-Tahrim ayat 6. Surat At-Tahrim ayat 6. Ya. Ini buat ilmu pertama ya, mengenai aparat neraka. Ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wa quduhan nas wal hijarah, yang bahan bakarnya manusia dan batu. Lihat, alaiha malaikah. Ya, yang penjaga-penjaganya adalah malaikat. Sifatnya ilazun syidad, kasar dan keras, bengis. Tapi kasar bengis itu atas perintah Allah, sehingga ditambah sifatnya Allah mensifati la ya'sunallaha ma amarahum
wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak mendudukai Allah dan mereka selalu mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Kalau Bapak bisa begitu, nggak pernah maksiat kepada Allah dan selalu mengerjakan perintah Allah, Bapak melebihi malaikat. Derajatnya malaikat tuh nggak ada apa-apanya. Kalau ada manusia yang taatnya luar biasa pada Allah, dia udah malaikat tuh, levelnya malaikat. Nah, kira-kira di dunia ada nggak kayak begitu? Di dunia ini ada para nabi dan rasul semuanya adalah derajatnya lebih tinggi dari malaikat. Malaikat itu sebenarnya sungkan sama kita, Pak, karena kita turunan rajanya malaikat, Nabi Adam. Allah nyuruh semua malaikat sujud kok. Sujud bi fadli Adam. Sujud karena Adam itu keutamaannya jelas. Manusia lebih tinggi kan. Sehingga malaikat lihat kita tuh sungkan. Apalagi lihat kita ngaji begini, sungkan malaikat. Kan ada malaikat yang khusus ditugaskan Allah untuk melihat majelis zikir, majelis ngaji. Kemudian dia melihat, dia manggil yang lainnya, sini. Ini dia majelis ini. Lalu sayapnya dikepakkan, dinaungin kita semuanya sampai ke atas kepada Allah. Allah tanya, ngapain lu? Ini mereka, ngapain mereka? Mereka menyebut namamu ya Allah. Yang mereka minta apa? Mereka minta surgamu ya Allah. Terus yang ditakutin apa? Nerakamu. Saksikan malaikat, aku telah ampuni semua itu. Amin. Lalu malaikat yang lain lapor, ya Allah, di situ ada orang namanya Ridho. Sebenarnya cuma mampir doang, nggak niat ngaji, gimana? Diampunin asli gitu. Ya Allah, itu telat datangnya, nggak apa-apa kata Allah, nggak apa-apa. Makanya dihukum di tiang. Gitu. Ya, jadi itu, ya. Pertama itu malaikat itu yang jaga neraka dan mengendalikan neraka. Kedua, mengenai neraka ini, jumlah malaikat yang mengendalikan neraka itu 4,9 miliar minimal. Jadi kalau Bapak lihat GBK itu Senayan muatnya 80.000 orang duduk berbaris tapi nggak kerja. Ini ada satu gedung namanya neraka. Staf yang ngendaliin di situ 4,9 miliar. Berapa gede itu neraka? Ya, ntar dalilnya ada. Saya bukan ngarang, tadi bilang ngarang nih gitu. Enggak ngarang. Dalilnya ada, ntar saya bagikan ya. Ya. Yang mengendalikan artinya ya. Kemudian nomor 3 mengenai staf neraka ini. Neraka punya bos, chairman kalau di perusahaan, CEO namanya Malik. Jadi dia biangnya neraka, bosnya neraka. Semua malaikat itu lapor kepada dia. Ya. Kemudian yang keempat mengenai staf neraka ini, dalam Quran cuma digambarkan begini. Ada 2 pengendali neraka yang kemudian dicantumkan dalam Quran. Pertama, pengendali neraka Sakor. Jumlahnya 19. Orang kafir bilang cuma 19 gampang ngadepinnya. Ntar dulu. Ternyata satu malaikat itu di neraka Sakor itu, jarak antara bahu ke bahunya itu 700 tahun perjalanan. 19 bayangin. Ya 19 biji bayangin kita lihat. Dan itu bengis. Nggak kenal ampun, nggak kenal ini, oh Yanto ini nggak apa-apa, nggak ngaji gitu, tetap digebuk, ya gitu, misalnya. Tapi Yanto sana, Yanto ini kan bawa cakwe, ya kan, aman. Termasuk memberi makan, toem butam ya, itu lain kali Malboro jangan. Tuh Sakor 19. Kemudian penjaga neraka jahanam. Ini stafnya Malik semua. Terakhir namanya Zabaniyah. Khusus Zabaniyah ini Allah sebut, saya panggil Zabaniyah. Kenapa ada ayat ini? Karena dulu ada kejadian Abu Jahal selaku pamannya Nabi pernah marah pada Nabi di Mekah. Nabi belum hijrah. Tapi ketika itu Nabi dimusuhi oleh seluruh pamannya. Lalu Nabi mengancam Abu Jahal mengancam Nabi, kalau kamu sholat lagi, Nabi kan hobinya tuh sholat di Masjidil Haram.
Dulu pas di Larub isinya tuh patung Pak, berhala. Ya kan? Berhala-berhala kan ada 365. Yang gede-gede kan ada berhala apa siapa namanya? Lata, Uzza, Manat, Hubal dan sebagainya itu. Nabi sukanya tuh sholat demonstratif. Udah jadi Nabi, sholat di belakang makam Ibrahim. Lalu diancam sama Abu Jahal. Kamu kalau sholat lagi di situ, saya injak lehermu. Nabi tetap sholat. Akhirnya Abu Jahal nyamperin, gitu, nyamperin. Udah saya bilang kamu berkali-kali. 3 kali dia bilang gitu. Udah saya bilang, makin tinggi nadanya gitu. Maka Nabi terus melengos pergi. Tapi dihalangi sama Abu Jahal. Kamu tahu nggak? Kelompok saya lebih banyak daripada kamu. Saya ini orang tokoh terkenal. Kelompok saya lebih banyak. Kata Abu Jahal. Lalu turun ayat itu. Silakan Anda manggil kelompoknya. Kata Allah, saya panggil Zabaniyah. Zabaniyah suruh turun langsung ke dunia untuk menggal Abu Jahal. Untung dia nggak jadi nyekek. Coba kalau jadi nyekek, Muhammad diinjek lehernya, pasti hancur. Tuh ya. Jadi Zabaniyah disebut dalam Quran. Itulah staf-staf neraka. Ya, jadi kalau Bapak mau kenalan silakan. Misalnya mau kenalan sama Sakor boleh. Tuh ya. Kemudian nanti kita akan bicarakan bab selanjutnya, luas neraka. Neraka selaku gedung ini luasnya seberapa sih? Kalau tadi kita bayangkan isinya 4,9 miliar udah mudeng kalau pas bilang, aduh seberapa gede neraka. Tapi ada petunjuk dalam hadis. Neraka itu dalamnya pernah Rasulullah jelaskan. Rasulullah lagi duduk halaqah sama sahabat, bunyi gedebuk. Bunyi apa tuh ya Rasul? Kata sahabat, itu bunyi batu yang dilempar ke neraka jahanam 70 tahun yang lalu, baru nyampe sekarang. Berapa dalam itu Pak? Dan dalam hadis lain gunung batu. Jadi gunung batu dilempar ke neraka jahanam sama malaikat gitu. Baru nyampe dasarnya 70 tahun. Luas dalamnya segitu tuh. Ya. Lumayan kalau Bapak suka hiking, camping, masuk aja gitu. Ya. Misalnya gitu. Itu luasnya. Dan Allah terangkan lagi, kalau di kilometer persegi, maka yang keluar adalah semua angka 70.000. Itu ada hadisnya. 70.000 kali 70.000 kali 70.000, luas meter perseginya. Kita hitung, ya. Kemudian yang nanti kita akan berkenalan dengan neraka, bahan bakar neraka. Tadi udah diterangkan ya, bahan bakarnya manusia dan batu. Cuman caranya Allah jadikan manusia batu bahan bakar ada dalam Quran. Dilempar, diumpan, dilempar. Ntar saya terangkan. Terakhir di malam ini adalah soal api neraka. Api neraka itu seperti apa? Nah, itu dah yang kita akan bicarakan pada malam ini. Mudah-mudahan sampai waktunya 1 jam ke depan. Itu dulu. Mari kita buka dulu yang pertama. Dek, mohon dibaca. Kita mulai masuk kepada tugas surga dan tugas neraka. Ya. Lihat hadis nomor 1, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ya. Oke, udah semua? Surga dan neraka berbantah-bantahan. Neraka yang berkata ya, usirtu bil mutakabbirina wal mutajabbirin. Orang congkak dan sombong akan masukiku, kata neraka. Surga berkata, sedangkan aku tidak ada yang memasukiku selain orang-orang lemah dan hina dalam pandang manusia. Jadi kalau di sini Bapak ada tokoh masyarakat yang dikagumi sama orang gitu, hati-hati. Karena itu tanda Bapak calon neraka. Calon surga adalah orang yang hina dalam pandang manusia, orang miskin, orang apa, tapi taat, beriman gitu loh. Ya. Jadi kalau kita mendingan kita kaya apa miskin di dunia, Pak? Kaya. Hah? Kaya tapi taat katanya. Oh iya benar, kaya tapi taat, bukan milih tuh.
Dijebak sih ya nanyanya. Gitu ya. Lalu Allah tabaraka wa taala berfirman pada surga, "Anti rahmati, kau adalah rahmatku. Denganmu aku merahmati siapa saja yang aku kehendaki dari hamba-hambaku." Kemudian Allah berfirman pada neraka. Nah ini firmannya, "Innama anti azabi." Sungguh engkau hanyalah siksaku. Ya kan? "Wa azibu biki man asya'u min ibadi." Denganmu aku menyiksa siapapun yang aku kehendaki dari hamba-hambaku. Dan masing-masing dari keduanya ada isinya. Tapi Bapak mesti ingat, lebih banyak isi neraka apa isi surga? Hah? Dari mana taunya? Taunya 1/100.000 apa 10.000 tuh. Satu orang untuk masuk surga 70.000 ya. Nah, untuk mengetahui mana yang jumlahnya lebih besar neraka apa surga, pakai pertama bayan ilahi Quran. Itu bayan nabawi hadis. Bayan ilahi yang paling top, ya. Bukan berarti kita nggak percaya hadis nih. Enggak, jangan sampai jadi ingkar sunnah. Tapi kita lihat dulu Quran. Buka As-Sajdah ayat 13. Surat 32 ayat 13. Ya. As-Sajdah berapa? 32 ayat 13. Walau syi'na la'atainal kulla nafsin hudaha. Kalau kami kehendaki, niscaya kami akan berikan pada tiap jiwa itu huda, petunjuk. Walakin haqqal qaulu minil amla'anna jahannama minal jinnati wa nasi ajmain. Tapi udah tetap aku punya keputusan bahwa aku akan lemparkan ke neraka jahanam dari jin dan manusia seluruhnya, ajmain. Coba. Jadi artinya ajmain ini, ahli tafsir bilang sebagian besar manusia pasti masuk neraka. Cuman sedikit yang masuk surga. Tuh. Yang sedikit itu yang ngaji. Ya kan? Kalau datang sekali, nggak datang 20 kali lah, siap-siap ya. Dihisap dulu itu. Dihisap dulu. Hisap pakai, iya dihisap ini, gitu. Disedot. Ya. Jadi kebanyakan manusia masuk neraka itu dalam ayat ini. Walakin haqqal qaulu minni la'amla'anna jahannama minal jinni wan nasi ajmain. Ajmain itu seluruhnya. Seluruhnya. Tapi ahli tafsir bilang Allah ajmain itu untuk gertak. Sebenarnya artinya sebagian besar manusia. Dan terbukti di hadis itu Nabi Adam dipanggil di hari kiamat. Adam sini. Tolong masukkan keturunanmu itu ke neraka. Jumlahnya berapa ya Allah? Dari 1000 orang, 999 neraka, 1 surga. Sahih Bukhari. Adam sini, masukkan semua turunanmu itu ke neraka. Jumlahnya dari 1000, yang 1 surga, yang 999 neraka. Bandingannya 1 banding 999. Jadi kalau ada 7 miliar orang yang hidup sekarang ini, yang masuk neraka berapa? 6 miliar. Serem nggak? Serem. Ya hati-hati. Tuh ya. Jadi itu yang terjadi bahwa ya neraka, wahai neraka, innama anti azabi. Kamu itu hanyalah siksaku. Dengan kamu saya menyiksa hambaku yang aku kehendaki. Ya, dan kita tahu nanti di bab selanjutnya siapa-siapa saja yang akhirnya Allah kehendaki untuk masuk neraka. Kemudian kita mulai nomor 2 aja tadi adalah pengendali atau staf neraka ya. Udah dijelaskan tadi bahwa sifatnya kasar dan keras. Kan jumlahnya 4,9 miliar kan? Hadis nomor 6. Lihat. Dari Syakik dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, neraka jahanam didatangkan pada hari itu, hari kiamat ya, di padang mahsyar, di kendali. Dia mempunyai 70.000 kendali. Kalau kendali sekarang tuh bisa jadi tombol kayak komputer kayak ya, kendali ya, operator lah gitu. Setiap kendali terdapat 70.000 malaikat yang mengendalikannya. Jadi berapa? 4,9 miliar. Mana ada kantor yang
karyawannya segitu. Nggak ada kan? Paling gede paling Unilever tuh pabrik itu. Paling berapa ribu? Ini 4,9 miliar staf dalam waktu yang bersamaan ribuan tahun nyiksa manusia. Ya iyalah. Ya. Kemudian ketua dari para malaikat yang mengendalikan neraka adalah Malik. Malik cuma tercantum dalam Quran sekali, yaitu di surat 43 Zukhruf, lihat surat 43 ayat 74 sampai ayat 77. Surat berapa? Surat 43. Coba dibaca Al-Qur'annya oleh Pak Agus dan terjemahnya Pak Luli, Ustadz Luli. Monggo. Dari 74 mulai. Iya, dari 74 tiap satu ayat langsung baca terjemahannya. Ya. Innal mujrimina fi 'adzabi jahannam khalidun. Sungguh orang-orang yang berdosa itu kekal di dalam azab neraka jahanam. La yufattaru anhum wa hum fihi mublisun. Tidak didengarkan azab itu dari mereka dan mereka berputus asa di dalamnya. Wa ma zalamnahum walakin kanu dzalimin. Dan tidaklah kami menzalimi mereka, tetapi merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri. Wa nadaw ya malikul yaqdi 'alaina rabbuk qala innakum dan mereka berseru, wahai malaikat Malik, biarlah Tuhanmu mematikan kami saja. Dia menjawab, sungguh kamu akan tetap tinggal di neraka ini. Jadi kita bisa nanti kenalan sama Malik, tapi udah disiksa kenalan nih, bukan kita orang sono, ya. Hei Malik, daripada kita disiksa gini, mending kita mati aja deh. Allah bunuh kita, nggak apa-apa. Saking kerasnya siksaan. Lalu dalam hadis sahih dari Muslim, kita ngomong, kita lagi, manusia kafir tuh ngomong sama Malik itu, Malik nggak langsung jawab, nunggu 40 tahun dulu baru jawab. Jawabannya ini. Jadi kita disiksa nih, bukan kita lah, orang lain disiksa nih, orang kafir. Lalu kita nggak tahan, kita bilang, Malik, biar Tuhan membunuh kami aja. Maliknya diem 40 tahun Pak. Kata Rasulullah, baru jawab, udah kamu di situ aja. 40 tahun nunggu jawaban dari Malik. Ya, sedang kan? Sedang Pak, ya kan? Tuh, ya, namanya Malik. Makanya jangan sampai masuk Pak. Nah, Malik hanya sekali disebut dalam Quran. Dalam hadis Nabi kita Muhammad mendapat kehormatan dikenalkan Malik oleh Jibril ketika Mi'raj. Jadi Nabi lewat, lalu Jibril bilang, "Hei Muhammad, orang malaikat yang nyalain api itu namanya Malik. Dia jaga neraka. Sedangkan aku Jibril, ini Mikail." Kenalan mereka. Alhamdulillah, kenalan sama Malik. Hadis nomor 3. Dari Samurah, dia berkata, Nabi SAW bersabda, aku melihat pada suatu malam, maksudnya diisrokan ya, ada dua laki-laki yang datang kepadaku. Salah satunya berkata, nah ini, alladzi yuqidun nara malikun khasidun nar. Malaikat yang menyalakan api itu adalah Malik sebagai penjaga neraka, wa ana Jibrilu wa hadza Mikail, dan aku ini Jibril dan ini Mikail. Kenalan Rasulullah. Ya, jadi Malik yang disebut dalam hadis ini dan dan Quran ayat itu. Lainnya tempat udah nggak ada lagi Malik. Ya, itu sebagai CEO-nya neraka. Sekarang lihat penjaga neraka Sakor. Surat Al-Mudaththir, surat 74 ayat 27, 28, 29 dan 30. Wa ma adrauka ma Sakor? Tahukah kamu neraka Sakor? Apakah neraka Sakor itu? Ya. Surat 74 ayat 27 udah sampai 30.
Lalu la tubqi wala tazar. Sakor itu tidak meninggalkan dan tidak membiarkan. Jadi kalau udah disiksa, orang nggak dikasihanin, dipencet ya, ntar sakit, pencet terus, tuh ya sakor ya. Terus lawahatul lil basar. Sakor itu adalah pembakar kulit manusia. Alaiha tis'ata asyar. Di atasnya ada 19 malaikat penjaga. Ya, di penjaga sakor ada berapa? 19. Jadi kalau Bapak misalnya punya bodyguard di sini ada 20, bisa lawan tuh. 20 lawan 19. Kepencet Bapak ya. Nah, terus. Ya. Itu ya. Jadi stafnya ada 49 miliar, yang memimpin namanya Malik, lalu ada yang namanya penjaga sakor. Sekarang penjaga neraka jahanam. Lihat surat Ghafir, surat 40 ayat 49. Wa qala alladzina finnar li khazanati jahannam. Dan orang-orang berada dalam neraka berkata kepada penjaga-penjaga neraka jahanam. Nah ini khazanati jahannam. Ud'u rabbukum yukhafif anna yauma minnal azab. Hei penjaga neraka jahanam, mohonkan pada Tuhanmu supaya dia memberikan azab dari barang sehari saja. Jadi ada disebut penjaga neraka jahanam. Ini perlu Bapak register nih, biar menghindari dari ini. Jadi perlu diketahui dulu Pak ya, ada namanya malaikat surur, malaikat azab. Malaikat surur dan azab tugasnya di 2 tempat, di alam barzah. Ya, di alam barzah malaikat surur dan azab tuh mau ngintilin mungkar nangkir. Kalau kita jawabnya bener, malaikat surur yang keluar ngasih tahu sama kita, nih tempatmu loh di surga nih, ada videonya. Pak Yanto ada lagi main-main sama bidadari, ramas tuh. Amin dong. Amin. Biar ngaji juga di sono tahsin. Ya. Di sini nggak apa-apa, nggak ada problem. Ya. Kalau malaikat azab yang keluar nih kita nggak bisa jawab nih, manro buka nggak bisa jawab nih. Maka malaikat azab yang keluar, dipencet kita. Sini kamu, ini tempatmu di neraka nanti. Dilihatin kan di alam barzah. Terus tugas dia ada lagi di padang mahsyar. Ketika orang berdosa datang kepada mahsyar kumpul, dan orang yang nggak berdosa beriman dikumpulkan sama Allah di situ. Malaikat azab tahu siapa yang berdosa-dosa gini, disengkat Pak. Nah lo biar jatuh, diinjak-injak. Jadi udah dipelonco kita, belum masuk neraka udah dipelonco. Namanya malaikat azab. Nah ini lain. Ini malaikat penjaga neraka sakor, neraka jahanam, Malik lain, bukan malaikat azab. Ya, jadi tugasnya situ. Terakhir Zabaniyah. Lihat surat 96 ayat 14 sampai ayat 18. Ayo dibaca lagi Pak Agus dan Pak Luli. Iya, 96 dari 14 sampai 18. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Tidaklah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin-nasiyah. Sekali-kali tidak. Sungguh, jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubur-uburnya ke dalam neraka. Nasiyatin kazibatin khati'ah. Yaitu ubur-ubur orang yang mendustakan dan durhaka. Yad'una dia. Maka biarlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya. Sanad'u zabaniyah. Kelak kami akan memanggil malaikat Jabaniyah, penyiksa orang-orang yang berdosa. Udah sampai situ aja. Nah, ini adalah kisah Abu Jahal. Coba kisahnya kita lihat di hadis nomor 5. Turunnya ayat ini karena Abu Jahal, lihat. Dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dia berkata ketika Nabi SAW sedang sholat, kemudian Abu Jahal datang
lalu berkata, salatnya Nabi ada di belakang makam Ibrahim ya, di Masjidil Haram ya, berkata, alam anhaka an hadza, kata siapa? Abu ya. Menurut Bapak kalau diulang 3 kali tuh apa marah apa seneng? Makin marah. Kamu udah bilangin begini kok gini terus sih? Gini terus, ngancem kan? Ngancem. Habis itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi. Namun Abu Jahal menghalanginya. Abu Jahal berkata, sungguhnya engkau telah mengetahui bahwa di Mekah ini tidak ada kelompok yang lebih banyak daripada kelompokku. Maksudnya hati-hati lu Muhammad. Lu macem-macem, gua sama kelompok gua bakal ngancurin lu. Dekat, ya kan? Lalu turunlah ayat itu. Biarlah dia panggil golongannya, kelak saya memanggil Zabaniyah, kata Allah begitu. Ibnu Abbas berkata, demi Allah seandainya Abu Jahal memanggil kelompoknya, niscaya malaikat Zabaniyah akan menyiksanya dengan perintah Allah. Jadi ini khusus kejadiannya Abu Jahal dapat kehormatan ketemu malaikat penjaga neraka mau turun ke bumi buat ngajarin orang. Ya, Bapak kalau dapat kehormatan itu boleh. Ya. Jadi ada ustadz cekek aja, ustadz dicekek gitu. Ya. Nanti Allah panggil malaikat untuk nyiksa Bapak. Sama begitu, ya. Jadi, ya. Nah, sekarang luas wilayah neraka. Hadis nomor 2. Ini Bang Aman yang bacain nih, mantap nih dari Abu Hurairah. Dia berkata, ayo, hadis nomor 2 lihat. Dari Abu Hurairah, dia berkata, kami pernah bersama Rasulullah SAW. Tiba-tiba kami mendengar suara keras seperti suara sesuatu terjatuh. Lalu beliau bertanya, tahukah kalian suara apakah itu? Kami menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau bersabda lagi, Hadza hajarun rumiya bihi finnar munzu sab'ina kharifan wa huwa yahwi finnaril ana hatta intaha ila qa'riha. Itu adalah suara batu yang dilemparkan ke dalam neraka sejak 70 tahun yang lalu, dan sekarang batu baru tiba di dasar neraka. Oke, dalamnya ya. Dalamnya neraka segitu ya. Coba kira-kira Bapak yang ini Pak Ganif nih ahli bangunan nih. Kira-kira berapa tingginya, Pak? Dalamnya? Baru nyampe 70 tahun. Baru nyampe batu ya. Itu luasnya ya. Sekarang dalamnya. Sekarang luasnya. Luasnya gantian dibacain hadis nomor 4. Ayo, pertama kali Bang Aman dulu. Ntar kalau saya stop yang lainnya gantian ya. Ayo. Hadis nomor 4 lihat. Dari Yazid Ar-Raqashi, dari Anas bin Malik, dari Rasulullah SAW, sebagaimana beliau riwayatkan dari Rabbnya yang maha suci dan maha tinggi. Wahai anak Adam, bagaimana mungkin kau masih bermaksiat kepadaku, sedangkan engkau bahkan tidak mampu menahan panasnya terik matahari dan dinginnya hujan. Dan sesungguhnya neraka jahanam itu ada 7 tingkat. Di dalamnya ada api yang saling melahap satu sama lain. Di setiap tingkat neraka ada 70.000 lembah api. Di setiap lembah api ada 70.000 cabang api. Di setiap cabang api ada 70.000 kota api. Di setiap kota api ada 70.000 istana api. Di setiap istana api ada 70.000 rumah api. Di setiap rumah api ada 70.000 kamar api. Di setiap kamar api ada 70.000 sumber api. Di setiap sumber api ada 70.000 peti api. Dek. Dalam setiap peti api terdapat 70.000 pohon zakum. Di bawah setiap pohon zakum ada 70.000 paku api. Di setiap paku api ada 70.000 rantai api. Dan di setiap rantai api ada 70.000 ular api. Dan panjang setiap ular api adalah 70 hasta. Dan di perut setiap ular api ada lautan racun hitam.
yang di dalamnya terdapat 70.000 kalajengking api, dan di setiap kalajengking api ada 70.000 ranting api. Panjang setiap ranting api adalah 70.000 ruas api, dan di setiap ruas api ada 70.000 racun merah. Baik, saya tugaskan Pak Tom dan Pak Gadis untuk menghitung luasnya neraka ya. Yang bentar nggak nyampe. Peledak kalkulatornya. Ini gambaran dari Rasulullah yang Rasulullah dengar langsung dari Allah yang Maha Tinggi. Kamu gimana memaksiat padaku? Sedangkan nahan matahari sama hujannya kamu nggak sanggup. Tahu nggak neraka jahanam itu 7 tingkat. Setiap tingkat ada 70.000. Setiap 70.000 ada tuh terus. Bayangkan tuh luas wilayahnya neraka. Yang dalamnya 70 tahun. Dan orang kalau masuk situ kekal, khalidina fiha abada. Sampai Allah memberikan Rasulullah syafaat bagi orang-orang muslim yang masuk neraka untuk dikeluarkan karena di hatinya adalah ilah Allah. Tapi udah ribuan tahun di sana, udah gosong baru dikeluarin. Milih mana? Milih masuk surga tanpa hisab, apa masuk neraka terus ke surga? Milih yang mana? Jangan main loh. Nah ini luas wilayahnya. Bapak di sini kan bangga punya tanah luas. Saya punya tanah di sana luas 6 hektar. Bangga nggak masuk luas wilayah luas gitu ya. Jadi ini bukan ya Allah memang gitu. Dari awal diperingatin. Jadi Allah tuh mengazab, yu'adzibu may yasha wa yaghfiru liman yasha. Sekehendaknya Allah azab, Allah ampuni sekehendaknya. Ibarat begini, bapak seorang anak, ada seorang anak nih, dibilang orang tuanya, nak kamu main kemana aja boleh, jangan ke sono, jangan ke rawa-rawa sono, nanti kamu bakal celaka di sana. Ini anak bandel, ke rawa-rawa, ke hajar sama kelabang, kalajengking segala macam. Lalu bapaknya bawa dia ke dokter untuk diambil sakit gitu. Nah menurut bapaknya yang bawa ke dokter ini kejam apa enggak? Hah? Enggak kejam. Sudah sayang sama anaknya, dibersihin dari segala macam kotoran. Begitu pula gitu orang berdosa. Saya udah bilang orang berdosa itu ibarat seperti ikan pindang. Baunya amis. Supaya harum mesti digoreng. Neraka itu penggorengannya Allah. Jadi ini dulu digoreng dulu sampai harum. Malaikat tahu nggak sampai gosong. Tahu kalau udah dibalik, baru dientas, baru dimasukin surga. Jadi orang dosa tuh kayak emas murni campur logam lain. Untuk supaya balik jadi emas murni diapain? Dibakar. Kalau cari pengalaman nggak apa-apa, nggak sakit, tapi kemang gitu, gitu, dihajar sama api. Jadi tuh Allah mengazab tuh bersihkan orang-orang berdosa dari dosanya, karena di neraka nggak ada yang kotor-kotor. Makanya doa kita yang paling aman tuh, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, minta kebaikan di dunia ini, boleh deh, jangan punya utang banyak, rumah banyak, boleh, istri banyak, boleh, ya Allah, 4 gitu. Mintanya gitu kan, anak semua sehat-sehat semuanya gitu, nggak ada yang stroke, kayak Ustadz itu nggak ada gitu ya. Nah kemudian di akhirat minta hasanah, minta surga, wakin adzabannar, jangan mampirin saya di neraka ya. Nggak kuat Pak di neraka Pak. Tuh ada kalajengking, racun merah. Ada apa? Jumlahnya banyak, zakum, ya kan? Dan ada kita lapar di sana di neraka. Ada makanan la yusbinu wa la yughni minju. Makanan minuman di neraka nggak akan bisa mengenyangkan dan nggak akan bisa menghilangkan haus. Coba kalau Bapak mau coba gini aja. Minuman yang bikin kita makin haus itu apa di dunia ini? Air laut. Coba minum air laut. Minum sekali makin haus. Nah sekarang pindahin, di neraka di beberapa ayat Quran disebut Anda diberi minum dengan air mendidih. Haus nih, kan bayangan kita teh botol nih, teh botol dingin. Di sana nggak ada, adanya teh botol panas. Ya, glek sampai ususnya kocar kacir. Kenapa digituin? Dibersihin. Ntar masuk surga juga. Rasulullah jamin.
kullu ummati yadkhulul jannah. Setiap umatku pasti masuk surga. Illa man aba. Nah ini yang aba ini masuk dulu neraka. Bentar kok. 6.000 tahun. Lain kotor. Hah? Lain kotor dulu. Iya, ngirain kotor itu. Gitu ya. Jadi mari kita sama-sama menjauhi neraka. Amin. Amin ya. Kemudian bab selanjutnya bahan bakar neraka. Paling top bahan bakar neraka apa namanya? Wakudu. Wakudu itu bahan bakar. Wakuduhan nasu wal hijarah. Ini pertama kali Allah peringatkan. Jadi Allah peringatkan baik-baik, takutlah kamu pada neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Coba lihat surat At-Tahrim itu ya, yang tadi ya. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduhan nasu wal hijarah. Itu peringatannya. Hei, orang beriman, takutlah kamu kepada api neraka, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Yang bahan bakarnya manusia dan batu. Kenapa disebut bahan bakar, Pak? Bahan bakar itu untuk nyalain sesuatu. Ya kan? Dan dia nanti sifatnya cair. Apapun gas segala macam jadi cair sehingga dia bisa menjalankan api. Itu bahan bakar namanya. Nah, batu nggak wajar dibakar, Pak. Yang wajar dibakar apa? Kayu, kertas, besi. Boleh dibakar kan, di dunia ini besi dibakar. Makin dia benda padat, makin apinya makin tinggi. Coba Bapak bakar batu. Kapan cairnya? Apinya makin besar harusnya, suhunya. Nah, kita didampingi sama batu nih manusia nih. Bayangkan berapa melelehnya kita itu. Jadi bahan bakar. Itu ya, pertama itu. Kedua, lalu ada peringatan juga. Ya, bahwa bahan bakar neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu itu buat orang siapa? Buat orang kafir. Itu ada di Al-Baqarah. Ya kan? Fa illam taf'alu wa la taf'alu fatakun narul lati waquduhan wal hijarah. Kalau kamu nggak bisa membuat ayat Quran dan memang kamu nggak bisa membuatnya yang mirip dengan Quran itu, maka takutlah kamu pada neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Uiddat lil kafirin. Ternyata uiddat lil kafirin ini jangan GR nih kalau yang mau masuk neraka. Bukan neraka buat orang kafir, maksudnya orang-orang kafir itu jadi bahan bakar neraka. Orang-orang kafir jadi bahan bakar neraka. Jadi disediakan buat orang kafir itu disediakan kesempatan siapa yang mau daftar masuk neraka, orang kafir jadi bahan neraka, bahan bakar neraka. Lihat surat Ali Imran ayat 10. Ali Imran ayat 10. Innal ladzina kafaru lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum. Itu siapa yang enggak pakai iklan? Sungguhnya orang-orang kafir, harta benda dan anak-anak mereka sedikit pun tidak dapat menolak siksa Allah dari mereka. Ya. Auladahum minallahi syai'an. Terus wa ulaika hum waqudun nar. Dan mereka itu orang-orang kafir itu adalah bahan bakar api neraka. Bahan bakar api neraka. Orang kafir. Nah, gimana caranya Allah menjadikan orang kafir bahan bakar neraka? Caranya ada dua. Satu, ini orang kafir nih. Allah lempar dia. Jadi umpan. Kalau Bapak mancing, umpannya di mana? Di kail. Terus dilempar nggak? Nah, dilempar. Jadi umpan jahanam. Satu. Yang kedua, Allah nyatakan neraka itu kalau padam, saya nyalain lagi. Bapak bakar sate nih. Kan sering orang Madura bakar sate, udah nggak ada apinya. Ditambahin arang kan? Arangnya dilempar. Jadi nyala lagi. Kayak begitu caranya. Ya, lihat dulu surat Al-Anbiya ayat 98. Al-Anbiya 98. Innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam antum laha waridun. Sesungguhnya kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah
adalah umpan jahanam. Umpan, ya kan? Dilempar. Kamu pasti masuk ke dalamnya. Oke, itu pertama. Yang kedua, seperti orang bakar sate tadi. Surat Al-Isra ayat 97. Surat 17 ayat 97. Pelan-pelan ya. Wa may yahdillahu fahuwal muhtad. Barang siapa yang ditunjukin oleh Allah, dialah yang dapat petunjuk. Wa may yudlil falan tajid lahum awliya'a min duni. Barang siapa yang disesatkan, sekali-kali kamu tidak akan dapat penolong bagi mereka selain dari Allah. Lihat ya. Nahsyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhihim. Ya. Dan kami akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat diseret atas muka mereka dalam keadaan buta, bisu dan pekak. Ya, umyan wa bukman wa summan. Ya, terus tempat dia mereka adalah neraka jahanam. Ma'wahum jahannam. Nah ini, kullama khabat zidnahum sa'ira. Tiap kali nyala api itu padam, kami tambah lagi bagi mereka nyalanya. Silakan buka tafsir Ibnu Katsir segala macam. Itu caranya kayak orang bakar sate nih. Ini orang kafir nih. Kalau api neraka jahanam udah padam, lempar kayak areng, lempar, nyala lagi ya. Ini tapi batu sama manusia. Nah, kipas lagi. Malaikatnya kipas zamannya. Kayak gitu. Kalau Bapak mau cari pengalaman ya, enak dibakar bareng-bareng ya mau. Luna Maya siapa? Cutari, silakan. Kali-kali kenal ya. Gitu ya. Jadi bahan bakarnya seperti itu, luasnya seperti itu, stafnya seperti itu. Ya, jadi itu bahan pertimbangan kita menjauhi neraka. Terakhir dari bab ini adalah api neraka. Api neraka itu digambarkan dalam Al-Qur'an, dia berlapis-lapis. Bapak kalau ngadepin api di camping itu seneng. Tapi apinya begitu, bagus. Ini enggak, berlapis-lapis, makin tebal di atas dan di bawah kita. Fauqa, dan di atas kita, di bawah kita. Coba, iya, open betul. Jadi iya, mencari pengalaman. Kalau buka oven kan ada besi yang merah tuh, di bawah juga nyala juga. Nah kayak begitu, asik kan? Asik. Pakai aduk dia kayak di mana? Sauna gitu, wah seger gitu. Ya. Coba lihat surat Az-Zumar ayat 16. Bang Aman. Di atas mereka Lahum min fawqihim zulalun. lahum min fawqihim zulalun minan nari wa min tahtihim zulal. Dzalika yukhawwifu Allahu bihi ibadah. Ya ibadi fattaquni. Ya ibadi fattaqun. Di atas mereka ada lapisan-lapisan dari api dan di bawahnya juga ada lapisan-lapisan yang disediakan bagi mereka. Demikianlah Allah mengancam hamba-hambanya dengan azab itu. Wahai hamba-hambaku, maka bertakwalah kepadaku. Ya, jadi ruangannya itu kayak diskotik, Pak. Kalau mati nyala mati itu ya. Muter lagi. Oh, seru. Ya. Lagunya juga Desperate, aha, I like it kayak gitu. Lagunya ya. Kalau Bapak hafal gitu ya. Lalu api neraka itu besar dan tinggi. Besarnya setinggi istana. Ya. Bunga apinya itu setinggi istana. Jadi kalau senang tuh kalau tahun baru kan, Happy New Year, jor kayak gitu. Tapi gede-gedenya segede istana. Ya. Buka surat 77 Al-Mursalat ayat 32. Surat 77 ayat 32. Bagaimana lagi? Innaha tarmi bisyararin kalqas. Sungguh neraka itu menyemburkan bunga api sebesar dan setinggi istana. Ya Allah, jauhkan kami dari neraka ya Allah, amin. Selanjutnya mengenai api neraka,
kita lanjutkan minggu depan dengan keterangan dari Rasulullah lagi, dari Jibril ya, mengenai api neraka yang lebih dahsyat lagi. Saya kira itu dulu untuk malam ini, cukup ya. Banyak yang bikin pusing ya, terutama luas neraka dan sebagainya stafnya gitu. Jadi kita berlindung pada Allah dari neraka ini dengan tiap hari Bapak ini aja baca Rabbana Atina itu. Semoga Allah jauhkan kita dari neraka ini. Amin. Dan memang kita bisa mengetahui di mana kita akan ditempatkan oleh Allah ketika kita mati nanti, ketika kita dicabut nyawanya, yaitu pada waktu sakaratul maut, ada malaikat yang datang pada kita memberikan video tempat tinggal kita di mana nanti. Kita berharap husnul khotimah sehingga dapat melihat video kita sendiri lagi main-main di neraka, di surga. Amin. Amin. Mau gelar foto. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.